Sayyidina Umar ketika diminta waktu sakit menjelang wafat, wahai khalifah, tidakkah engkau angkat, tunjuk, wasiatkan kepada putramu Abdullah ibnu Umar untuk menjadi khalifah menggantikan Anda? Apa kata Umar ibn al-Khattab? Tidak. Cukup satu Umar yang jadi pemimpin dan dia yang akan mempertanggungjawabkan amalnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya nggak mau ada Umar-Umar lain di keluarga saya ini. Satu aja ini udah berat. Apalagi nanti ada tambah anak. Nanti lagi diusulkan cucu saya, nanti diusulkan menantu saya, nanti diusulkan tah siapa lagi saudara-saudara saya. Cukup satu Umar saja. Kalau zaman sekarang, bos, apa yang terjadi? Tahu sendirilah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qur rabbi zidni ilma. Sahabat-sahabat, rekan-rekan, para peserta seminar Islam, ya, ini namanya seminar Islam nasional, ya gitu ya. Seminar Islam nasional yang diselenggarakan oleh LDK MPM Universitas Hasanuddin Makassar. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya. Sampai hari ini, detik ini, kita masih diberikan nikmat iman Islam, nikmat kesehatan, nikmat kita dapat bermajlis ilmu. Ya, ini adalah satu nikmat yang tersendiri. Selain nikmat-nikmat iman, Islam, kesehatan, nikmat hadir di majlis ilmu ini adalah sebuah karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di majelis ilmu ini senantiasa kita akan mendapatkan, ya, pertama, kita mudah-mudahan senantiasa diberikan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Kita berharap kepada Allah turunlah as-sakinah, ketentraman, ya, dalam jiwa kita. Karena ketentraman jiwa ini adalah setengah solusi. Ya, kalau kita menghadapi krisis, kita tidak tenang, ya, jiwa kita, pikiran kita tidak tenang, ya, jiwa kita galau, jiwa kita stres, ini makin berat kita menghadapi krisis. Tapi dengan turunnya sakinah, ketenangan hati, ketentraman jiwa, ini sudah menyelesaikan setengah persoalan yang kita hadapi insya Allah. Dan kita berharap pula turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana tadi disampaikan dalam surah Yunus ayat berapa tadi Ustaz? 56 ya. Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa syifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Qul bifadlillahi wa birahmati fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Ya, mudah-mudahan turunlah karunia, berkat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan hanya berkah dan rahmat Allah turunkan, tetapi juga kita berharap dengan hadir di majelis ilmu ini kita mendapatkan apa? Ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ini hamba yang banyak dosa. Ya, banyak berbuat maksiat, maka kita dengan hadir di majelis ilmu kita berharap, ya, kita senantiasa, ya, dimohonkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, yang memohonkan ampunan ini para malaikat,
Seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi, sampai kata Nabi hattal hitanu fil bahar au fil bahar. Sampai ikan-ikan paus yang ada di dasar lautan itu, mereka juga memohonkan ampunan kepada para penuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan tercurah limpahkan untuk kita semua pengikutnya, umatnya hingga yaumil qiyamah. Sahabat-sahabat, ma'asyiral muslimin, ya, sahabat LDK, Ustaz Hasanuddin Makassar dan siapapun yang dapat menyimak siaran ini yang insya Allah juga nanti akan kita upload ya, atau kita rebroadcast di YouTube saya. Ya, tema kita kali ini bersama teman-teman penyelenggara seminar Islam Nasional, yaitu tentang menghadapi atau memulihkan ekonomi dengan spirit Khalifah Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu. Subhanallah, ya. Tadinya tema ini ditaruh di depan, saya bilang kalau ditaruh di depan ini kurang pas karena kita perlu petunjuk normatif dari Al-Qur'an. Nah, makanya yang cocok pertama di depan itu adalah Ustadz Yusran, ya. Dan alhamdulillah tadi beliau sudah menyampaikan dengan gamblang, ya, dengan jelas sekali bagaimana Al-Quran ini menjadi salah satu solusi bagi kita untuk menghadapi pandemi, menghadapi krisis. Nah, kalau kita bicara tentang kepemimpinan, ya, kepemimpinan ini sangat penting. Kepemimpinan ini akan menentukan kemaslahatan bagi rakyat banyak, bagi umat. Kalau kepemimpinan baik, maka umat juga akan mendapatkan kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kepemimpinannya ini bermasalah, maka ya ini akan mengganggu ketertiban, mengganggu kondisi masyarakat. Apalagi kalau pemimpinnya tidak memiliki cukup ilmu untuk dapat menangani persoalan-persoalan atau problem yang dihadapi di tengah umat Rasulullah SAW atau masyarakat luas. Ya. Sahabat-sahabat, peserta seminar Islam Nasional yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita melihat, ya, kalau kita di sini bukan kita dalam bahasa Makassar, ya. Kita di sini kami, kita. Ya, saya bingung ini mau nyebutnya kami apa kita. Nanti kami disebutnya oposisi. Ya, kami, ya, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Nah, nanti kalau kita disebutnya Makassar, kamu, ya kan. Nah, ini saya bingung juga ini. Tapi ya kita pakai bahasa Indonesia saja ya. Ya, jadi kita di sini perlu mendapatkan wawasan tentang kepemimpinan. Ya, kalau bicara tentang pemulihan ekonomi dengan spirit Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, itu yang pertama adalah bekal kepemimpinan. Ya. Karena Umar Ibnul Khattab ini dikenal dengan leadership-nya yang luar biasa. Ya. Bahkan ada yang menulis bahwasanya kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab ini dengan sebutan apa? Servant leadership. Kepemimpinan yang melayani. Ya. Jadi pemimpin itu harus melayani, jangan malah maunya dilayani. Nah, ini. Ya. Jadi yang pertama yang harus kita perhatikan adalah bagaimana pemimpin itu harus memiliki sikap mental, ya, mau melayani rakyat, mau melayani umat. Ini sangat penting. Karena itu kalau kita lihat ya berbagai literatur ya tentang kepemimpinan, nah, ini kepemimpinan yang melayani itu jarang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin dunia. Ya. Contoh yang paling besar adalah kepemimpinannya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ini tipe seorang pemimpin yang melayani. Ya.
Di antara pelayanan Rasulullah SAW kepada umat manusia adalah seperti tadi yang disampaikan dalam surah Al-Baqarah ayat 129 tentang doanya Nabi Ibrahim alaihissalam itu. Rabbana wab'ats fihim rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya. Ini pelayanan spiritual. Nah, ini pertama harus berangkat dari spiritualitas yang kuat. Ruhiyah. Membacakan ayat-ayatmu. Memperkenalkan kepada umat, kepada rakyat ini ayat-ayat Allah. Baik ayat-ayat kauniyah maupun ayat-ayat qauliyah. Ayat kauniyah ini ayat yang ada di alam semesta. Ya, baik itu tentang sunnatullah hukum sosial atau sunnatullah dalam hukum alam, ya, alam tabi'iyah. Ya, karena semua ini alam semesta ini diatur dengan teliti, diatur dengan akurat dengan hukum Allah. Ya, hukum Allah yang berlaku di seluruh alam semesta ini. Bagaimana peredaran bintang, bagaimana peredaran bulan, bagaimana peredaran matahari, bagaimana perubahan iklim cuaca, bagaimana perputaran rotasi matahari itu berdampak kepada perubahan cuaca dalam 1 tahun. Ya, bagaimana rotasi bumi, bagaimana semua beredar planet ini berkullun fi falaki yasbahun. Itu adalah hukum-hukum Allah yang tidak akan berubah. Ya. Maka kalau ada yang mengatakan ya, tidak ada hukum Allah, itu menunjukkan satu kekufuran pemikiran. Hukum Allah itu ada berlaku di alam semesta, ya, ayat-ayat kauniyah, dan juga berlaku dalam kehidupan manusia, hukum-hukum sosial. Ya. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Kita diperintahkan oleh Allah untuk berjalan di atas muka bumi ini, berkelana, berkeliling dunia untuk menyaksikan peradaban-peradaban manusia yang sudah punah. Supaya apa? Supaya kita bisa mengasah hati kita, emosi kita. Qulubun ya'qiluna biha. Hati yang bisa kita gunakan untuk berpikir dengan benar. Telinga yang bisa kita gunakan untuk mendengarkan dan menyaring informasi dari sunnatullah dalam hukum-hukum sosial yang berlaku dalam peradaban-peradaban manusia. Ya. Kalau kita tidak gunakan hati dan telinga kita, maka akibatnya apa? Ya, la ta'mal absar, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Ya. Maka akibatnya di situ bi'rin mu'attalah wa qasrin masyid. Kita diperlihatkan bagaimana sumur-sumur, ya, di zaman dahulu itu sudah tidak lagi mengeluarkan airnya. Istana-istana yang tidak lagi berpenghuni, padahal dahulu mereka adalah orang-orang hebat, peradaban-peradaban tinggi, tapi kemudian hancur dan binasa. Kenapa? Karena tidak mengikuti protokol Allah. Tidak mengikuti aturan-aturan hukum yang dibawa oleh para nabi dan rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sahabat-sahabat, para pemirsa yang mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kepemimpinan ini sangat penting. Ya. Rakyat, ya, itu tidak bisa tegak, negara tidak bisa tegak melaksanakan fungsi-fungsinya tanpa kepemimpinan yang kuat. Apalagi dalam menghadapi krisis. Nomor satu yang harus menghadapi krisis itu adalah pemimpin. Jangan rakyat yang disuruh ke depan menghadapi krisis.
Pemimpin harus hadir di depan, jangan dia di belakang. Ya. Mohon maaf kalau ada istilah pemimpin itu di belakang mendorong, iya mendorong boleh, tapi dia harus berada di depan menghadapi yang terlebih dahulu. Ya. Maka itu dalam Al-Quran kepemimpinan ini sangat ditekankan. Dalam praktek sunnah nabawiyah dan para sahabat Khulafaur Rasyidin, kepemimpinan ini sangat ditekankan untuk kebaikan umat manusia. Sayyidina Umar Ibn Khattab, Umar bin Khattab pernah mengatakan begini. Saya kutip dari kitab Mawa'izus Sahabah, karangan Saleh Ahmad Asy-Syami. Dalam kitab Mawa'izus Sahabah ini, di halaman 87 dikutip pernyataan Khalifah Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini dari sumbernya dari kitab yang ditulis oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, Jami'u Bayani Al-Ilm. Apa kata Umar Ibn Khattab? Innahu la islama illa bijamaah. Tidak ada Islam akan tegak kecuali dengan jamaah. Wala jama'ata illa biimarah. Tidak bisa jamaah akan berdiri kecuali dengan kepemimpinan. Wala imarata illa bita'ah. Tidak ada kepemimpinan akan mulus berjalan dengan baik kecuali didukung dengan ketaatan seluruh elemen masyarakat dan rakyat. Ala, kata Sayyidina Umar bin Khattab, ingatlah, faman sawwadahu ala qaumuhu ala fiqhin kana dzalika khairan lahu. Ingatlah, siapa orang yang diangkat dijadikan sebagai pemimpin kaumnya atas landasan ilmu yang benar. Artinya apa? Rakyat memilih pemimpin itu karena fikihnya, karena ilmunya. Rakyatnya berilmu, pemimpinnya juga berilmu. Kana dzalika khairan lahu. Itu adalah kebaikan bagi seorang pemimpin. Nah, ini kaidah ini, Ini banyak sekali hikmahnya ini, Wa man sawwadahu qaumuhu ala ghairi fiqhin. Siapa orang yang diangkat oleh kaumnya sebagai pemimpin ala ghairi fiqhin, tidak berdasarkan ilmu, dipilih karena duit, dipilih karena money politics, dipilih karena penggiringan opini, dipilih karena dia KKN, kolusi, korupsi, nepotisme, Kalau zaman dulu para khalifah ini segan mengangkat keluarganya, anaknya sebagai pemimpin, sebagai pejabat negara. Nggak mau. Mereka sangat berhati-hati. Sayyidina Umar ketika diminta waktu sakit menjelang wafat, wahai khalifah, tidakkah engkau angkat, tunjuk, wasiatkan kepada putramu Abdullah ibnu Umar untuk menjadi khalifah menggantikan Anda? Apa kata Umar ibn Khattab? Tidak. Cukup satu Umar yang jadi pemimpin dan dia yang akan mempertanggungjawabkan amalnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya nggak mau ada Umar-Umar lain di keluarga saya ini. Satu aja ini udah berat. Apalagi nanti ada tambah anak. Nanti lagi diusulkan cucu saya, nanti diusulkan menantu saya, nanti diusulkan entah siapa lagi saudara-saudara saya. Cukup satu Umar saja. Kalau zaman sekarang, bos, apa yang terjadi? Tahu sendirilah. Ini harus dicontoh kepemimpinan. Kita nggak akan bisa keluar dari krisis, sahabat semua yang dirahmati Allah, kalau kita tidak punya kepemimpinan yang benar. Kepemimpinan yang berdasarkan wawasan ilmu. Ala fiqhin. Ala faman sawwadahu qaumuhu ala fiqhin kana dzalika khairan lahu. Nomor 1.
menyelesaikan krisis, memulihkan apa saja. Saya tidak ingin membatasi soal ekonomi saja ini ya. Ini soal ekonomi, saya bukan pakar ekonomi. Ya. Nanti kalau saya fokus pada ekonomi, nanti nyebut teori ekonomi salah-salah pula kan? Nggak enak. Ya. Kalau Ustadz salah baca ayat, itu nggak boleh. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Tapi kalau bukan Ustadz ya salah dikit nggak apa-apa. Ya, kita harus begitu ya. Jangan kita ini bukan ahli ekonomi bicara ekonomi nanti salah-salah, nanti saya dikritik oleh pakar ekonomi. Ya, makanya saya baca ini aja, baca kitab aja. Siapa orang yang diangkat jadi pemimpin oleh kaumnya tidak berdasarkan ilmu, maka kana dzalika halakan lahu, itu adalah kebinasaan untuk dia. Walimanittaba'ahu, dan untuk orang-orang yang mengikutinya. Nah, hati-hati. Ya. Jadi kita memilih pemimpin. Nah, ini kalau kita ingin negara ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, kita bisa mengatasi krisis demi krisis. Nomor satu, kita harus pilih pemimpin yang benar. Karena pemimpin ini yang menentukan segalanya loh. Bahkan dalam hierarki keislaman, menegakkan ajaran Islam ini butuh kepemimpinan. Ya. La islama illa bi jamaah, wala jama'ata illa bi imarah, wala imarata illa bi ta'ah. Ini urutannya. Ya. Tapi itu semua harus dilandasi oleh apa? Ilmu. Memilih pemimpin harus berdasarkan ilmu. Bukan pilihan yang lain-lain. Bukan karena kolusi, bukan karena nepotisme, bukan karena korupsi, nyogok. Ya, bukan karena membayar lembaga survei, ya, itu nggak benar, udah rusak. Maka kata Umar bin Khattab, tafaqahu qabla an tasudu. Bekali dirimu dengan ilmu fikih sebelum kamu mau maju sebagai pemimpin. Ya, bekali dulu. Nah ini generasi muda. Ya, anak-anak Unhas, anak-anak LDK, dimanapun berada, bukan hanya di Makassar saja. Semuanya, di semua perguruan tinggi, Anda ini calon pemimpin masa depan. Ya, maka itu pemimpin yang saat ini memimpin, dia harus membuka kesempatan kepada semua anak bangsa. Ini negara ini, bangsa kita ini nanti akan diteruskan kepemimpinannya oleh anak-anak muda. Ya. Harus terbuka. Negara yang baik, negara yang sehat adalah negara yang bisa memberikan jaminan masa depan kepada generasi mudanya, karena mereka yang akan memimpin bangsa ini. Subbanul yaum rijalul ghad. Kita adalah pemuda-pemuda di hari ini, dan kita adalah pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Nah, kalau kita di sini boleh diartikan kalian. Ya. Karena kita lagi. Karena saya sudah lumayan 40 tahun. Ya, kalau kita itu masih 20 tahun. Ya, nanti 20 tahun lagi Anda jadi pemimpin. Ya. Maka itu calon-calon pemimpin Anda ini harus memiliki ilmu dulu. Tafaqahu qabla an tasudu. Anak-anak LDK di Unhas, di ITS, di UI, UGM, Unpad, ya, kemudian di mana lagi, Unan, Unsiah, dan semuanya, dan seterusnya, saya nggak bisa sebutkan, UNS, ya, UNES, apalagi UNJ, macam-macam ya, banyak. Persiapkan diri, ya, dengan ilmu, dengan keahlian. Ini yang disebut dengan kepemimpinan yang berdasarkan ilmu yang kuat. Ya, bukan berdasarkan ya keturunan, garis keturunan. Ya, kalau garis keturunan ya pemimpin ini memberikan contoh yang buruk. Makanya Rasulullah itu memberikan apa?
panduan itu memilih mimpin berdasarkan syura, musyawarah. Innamas syura lil muhajirin wal ansar. Kata Khalifah Ali bin Abi Thalib. Syura itu adalah harus dilakukan oleh orang-orang yang berkompeten. Ya. Sayyidina Ali tidak memilih mengangkat putra-putranya. Umar bin Khattab juga tidak memilih mengangkat putra-putranya untuk jadi pemimpin, menggantikan dirinya. Tidak. Tetapi itu harus diputuskan berdasarkan musyawarah. Syura lil muhajirin wal ansar. Dan syura prinsipnya harus dibangun di atas pondasi ilmu, yaitu tafaqahu qabla an tasudu. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu ini poin yang pertama yang ingin saya sampaikan, ya, terkait dengan pentingnya kepemimpinan. Kalau kita bicara tentang spirit Umar Ibnul Khattab dalam memulihkan ekonomi, ya harus dimulai dari ini. Apa pesan Umar bin Khattab kepada khalifah sesudah beliau? Usika bi taqwallah. Ya, ini dikutip dalam kitab Al-Bayan wat Tabyin. Ya, Al-Bayan wat Tabyin. Jilid 2 halaman 46. Wasiat Khalifah Umar bin Khattab kepada khalifah setelah beliau. Usika bi taqwallah. Aku wasiatkan engkau dengan takwa kepada Allah Ta'ala. Wa syiddatil hadari minhu. Dan keharusan untuk kita waspada dan berhati-hati terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa makhafati maqtihi, dan takutlah terhadap murkanya Allah. Ayattali'a minka ala ribatin. Takutlah kepada Allah ketika Allah menyaksikan dari dirimu ada sesuatu yang mencurigakan. Nah ini, Umar berpesan kepada pemimpin, calon pemimpin yang akan menggantikan beliau, pesan takwa kepada Allah. Ya. Siapapun pemimpin harus bertakwa kepada Allah. Wasiat pemimpin kepada calon pemimpin yang akan menggantikannya, siapapun dia, adalah wasiat takwa kepada Allah Ta'ala. Ini penting. Ya. Ini penting, ini harus dinarasikan. Ya. Jangan kita meninggalkan negara, calon pemimpin kita ini tanpa pesan takwa kepada Allah. Ya. Karena kalau pemimpin tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan berbuat sewenang-wenang, semena-mena, dan dia akan berbuat berbagai macam kezaliman-kezaliman. Usika bi taqwallah. Sebelum memberikan nasihat tentang bagaimana mengelola kepemimpinan, mengelola negara, Umar bin Khattab pertama wasiatnya adalah wasiat takwa kepada Allah Ta'ala. Wa usika an takhshallaha finnas. Aku berwasiat kepadamu agar engkau takut kepada Allah ketika mengayomi dan melayani umat manusia. Wala takhshan nasa fillah. Sebaliknya, jangan kamu takut kepada manusia fillah, dalam menegakkan hukum-hukum Allah. Ya. Jadi yang mesti kita takuti adalah takut sama Allah. Ketika melayani rakyat, melayani manusia, apapun agamanya, apapun sukunya, di tengah keragaman, kebinekaan seperti apapun, takutlah Anda kepada Allah. Jangan sekali-kali berbuat zalim, jangan berbuat curang, jangan berbuat nista kepada rakyat. Apalagi merendahkan harga diri dan martabat rakyat yang kita pimpin. Takutlah kepada Allah. Dan jangan takut kepada manusia. Nah, ini maksudnya apa? Jangan takut celaan manusia kalau kita berkomitmen untuk menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala.
Ya, barangkali kita ingin menegakkan keadilan, kita ingin memajukan, kita ingin menyejahterakan, kita ingin berbuat adil tanpa diskriminasi, lalu dicela oleh orang. Nah, ini kan sekarang banyak buzzer-buzzer. Ya, pemimpin baik malah dicela. Ya, pemimpin yang rada-rada dibela-bela. Ya. Maka jangan kita takut kepada celaan manusia. Kalau kita sudah berkomitmen kepada Allah, berkomitmen kepada penyelenggaraan negara berdasarkan konstitusi, undang-undang, dan kita taati, kita tidak keluar dari jalur konstitusi, tidak keluar dari sumpah jabatan, tidak keluar dari komitmen seorang muslim terhadap agamanya, jangan takut celaan manusia. Ini prinsip yang harus kita pegang. Ya. Ini calon-calon pemimpin. Mudah-mudahan dari Unhas akan lahir banyak calon-calon pemimpin di masa depan. Amin ya rabbal alamin. Wa usika bil adli fir ra'iyah. Aku wasiatkan kepada engkau untuk bersikap adil kepada rakyat. Wat tafarrugh li hawaijihim, dan konsentrasi untuk memenuhi semua kebutuhan mereka. Ini yang disebut dengan apa tadi? Servant leadership. Kepemimpinan yang melayani. Nah, itu ya. Ini banyak diungkapkan oleh para pemikir ya, politik barat. Ini konsep servant leadership ini. Ya, ini saya lihat ada disebutkan oleh siapa di sini ya? Seorang misalnya Robert Greenleaf. Kemudian ada lagi Herman Hesse. Ya, ini servant leadership. Ya, Barat itu sudah mengakui adanya kepemimpinan yang melayani, ya, dan itu diawali oleh siapa? Oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Negara berkesejahteraan itu akarnya, pondasinya adalah keadilan dalam melayani rakyat. Kalau kita adil, pemimpinnya bertakwa, pasti bisa mensejahterakan rakyatnya. Karena yang menyebabkan disparitas atau ketidakseimbangan, ya, adanya kesenjangan ekonomi antara orang kaya, orang miskin, ya, antara elemen masyarakat itu muncul disparitas, ada kesenjangan, itu kenapa? Karena ada ketidakadilan. Ketidakadilan itu dimulai dari apa? Proses pengambilan kebijakan politik dan ekonomi. Maka itu Islam menekankan keadilan. Usika bil adli fir ra'iyah. Wa tafarrugh li hawaijihim. Anda harus jadi pemimpin, itu waktu Anda 24 jam itu untuk rakyat. Ya. 24 jam waktu kita untuk rakyat. Karena kita dibayar oleh rakyat, digaji oleh rakyat, dari pajak rakyat. Ya. Kita ini harus menjadi abdi negara, abdi rakyat, pengabdi pelayan rakyat. Jangan terbalik. Jadi pemimpin maunya dilayani oleh rakyat. Nah, ini salah. Ya. Wala tu'thir ghaniyahum ala faqirihim. Nah, ini pesan kepada para pemimpin. Jangan kamu mendahulukan, memprioritaskan kepentingan orang kaya, sebab mereka akan menindas orang-orang fakir. Kalau kita berikan fasilitas, kalau kita berikan privilege, kalau kita berikan prioritas kepentingan ekonomi untuk orang-orang kaya, maka ini adalah pelanggaran serius bagi pemimpin. Wala tu'thir ghaniyahum ala faqirihim. Nah, sekarang kalau kita bandingkan ya dengan praktek politik kepemimpinan sekarang yang ada di dunia Islam ini sangat menyedihkan. Pemimpin ya karena proses prakteknya liberal dalam pemilihan itu dibiayai oleh cukong. Nah,
Itu kan Pak Menko Polhukam mengatakan cukongisme. Ya. Politik pilkada didanai oleh para cukong. Ya. Ini menteri sendiri yang ngomong, bukan saya. Saya kalau ngomong begitu nggak ada dampaknya apa-apa, cuma ustadz. Apalagi cuma di kampung ustadznya. Ya. Ini yang ngomong menteri. Cukongisme. Jadi mazhab cukong. Ya. Dibiayai, didanai oleh dana cukong. Maka nanti setelah terpilih dia akan memberikan keistimewaan, ya, prioritas kebijakan politik ekonominya itu untuk melayani kepentingan cukong. Dan itu sudah ditekankan ribuan tahun yang lalu oleh Khalifah Umar bin Khattab sebagai bapak tata negara Islam modern yang pertama. Ya, kalau kita mengenal bapak sosiologi Islam, ya, modern, Ibnu Khaldun, ya, itu Ibnu Khaldun banyak mengambil inspirasi dari praktek kepemimpinannya siapa? Umar bin Khattab. Ini seorang ahli tata negara, ya, seorang begawan politik dan ekonomi Umar bin Khattab. Kalau Rasulullah itu kan lebih kepada sisi spiritual, kerasulannya, ya, kepada keberhasilan beliau memompa, ya, sahabat-sahabatnya untuk menjadi ilmuwan-ilmuwan, menjadi ulama-ulama, menjadi pejuang-pejuang. Ini Rasulullah sukses berhasil dan memberikan motivasi lahirnya pemimpin-pemimpin, memberikan panduan-panduan milestone atau ma'alim fit thariq kalau istilah Said Qutb. Itu Rasulullah. Yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa zakim. Itu milestone-nya Rasulullah. Ya. Tapi ini praktek kenegaraan yang diselenggarakan oleh para sahabat Nabi sepeninggal Rasulullah. Itulah bapak tata negara modern. Praktek kekhalifahan yang begitu luar biasa menjadi buah bibir para ahli politik internasional, ahli politik dunia ini adalah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala. Fa inna dzalika salamatun liqalbika. Karena hal itu, ya, kalau Anda adil, kalau Anda memprioritaskan waktu Anda untuk melayani rakyat, itu dengan izin Allah merupakan keselamatan untuk hati kamu. Wahattun liwizrik, dan itu akan mengurangi atau menghapus dosa-dosa kamu. Wa khairun fi aqibati amrik, dan itu adalah kebaikan dalam kesudahan urusan kamu. Nah, ini kalau pemimpin seperti ini, ya, itu enteng nanti hisapnya di hari kiamat. Dia meninggalkan dunia enteng, nggak ada beban. Pemimpin yang melayani. Sebagaimana contoh praktek juga di negeri kita ini, bagaimana pemimpin-pemimpin umat Islam dulu ikut serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan dan pengelolaan negara Kesatuan Republik Indonesia. Dicontohkan oleh Muhammad Nasir, dicontohkan oleh Syafruddin Prawira Negara, dicontohkan oleh Burhanuddin Harahap, dicontohkan oleh Kiai Wahid Hasyim, dicontohkan oleh Kiai Saifuddin Zuhri dan sebagainya. Ya, orang-orang bersih, orang-orang yang berintegritas. Ya, seperti Pak Nasir jadi Perdana Menteri, ya, baju jasnya aja tambalan. Naik mobil dinas hanya ketika dia menjabat. Setelah tidak menjabat, mobil dinasnya ya ditaruh di kantor. Itu aset negara. Dia pulang pakai sepeda ontel. Bayangkan, ada tidak sekarang model pejabat kayak begitu, bos? Hah? Syafruddin Prawira Negara, Presiden Pemerintahan Darurat Republik Indonesia, Gubernur Bank Indonesia pertama, Menteri Keuangan yang punya megang duit di zaman revolusi, kemerdekaan, dan di zaman Orde Lama, ya, anaknya lahir
mau beli popok aja susah. Itu orang nggak mau korupsi. Ya, dia yang pegang uang negara, tapi punya iffah, punya harga diri dan martabat. Sekarang bos, waduh ampun dah. Ya, hatta tufdiya min dzalika ila man ya'rifu sariratak, hingga Anda akan menyampaikan amanah itu kepada orang yang mengerti rahasia kamu. Wa yahulu bainaka wa baina qalbik, dan sampai Anda akan menghadap kepada zat yang dapat menghalangi antara dirimu dan hatimu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Amuruka an tashtadda fi amrillah. Aku perintahkan kamu, ini khalifah itu harus memerintahkan. Ya. Dia bisa memerintahkan kepada calon pemimpin yang menggantikannya. Aku perintahkan kepadamu, coba bayangkan, antastadda fi amrillah, untuk keras, tegas menegakkan urusan-urusan berdasarkan hukum Allah. Ya, tidak ada kompromi, tidak ada negosiasi kalau menegakkan hukum Allah. Apalagi hukum Allah dalam pemerataan keadilan, ya, untuk mensejahterakan rakyat, untuk memajukan bangsa dan negara, itu harus keras. Wa fi hududihi wa ma'asihi, kamu harus tegas dalam melaksanakan hudud, batasan-batasan Allah, dan tegas untuk meninggalkan serta mencegah kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Ta'ala. Wa ala qaribin nasi wa ba'idihim, Anda harus tegas baik kepada orang kerabat sendiri ataupun orang lain. Nggak boleh kolusi, nggak boleh nepotisme. Semua harus berdasarkan pandangan yang objektif. Ya. Tsumma la ta'khudhuka fi ahadin ar-ra'fatu, jangan sampai ada rasa kasihan, ya, menyelimuti dirimu untuk melindungi seseorang walaupun dia orang dekat dengan kamu, lalu kamu tidak tegakkan hukum Allah. Nauzubillah. Hatta tantahika minhu mithlu man tahaka min haramihi. Ya. Sehingga engkau akan melanggar dari orang itu seperti apa yang dia telah langgar dari apa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waj'alin nasa indaka sawaan, jadikan manusia di sisimu itu sama kedudukannya. Ya, ini seperti apa? Prinsip dalam hukum, ya, kita itu adalah equality before law. Semua setara di hadapan hukum. Ya. Bahkan pemerintah sebagai hakim, sebagai eksekutif, sekarang dipisahkan, ada eksekutif, ada yudikatif, dan ada legislatif. Nah, ini semua harus saling mengontrol. Jangan malah dikuasai semuanya. Ya, eksekutif menguasai yudikatif, eksekutif menguasai legislatif. Apa jadinya negara ini? Ya. Jangan kita memilah-milah manusia ini berdasarkan kedudukannya di mata hukum. Jadikan mereka semua sama dan setara di sisi kamu. La tubali ala man wajabal haq. Jangan kau pedulikan kepada siapa yang hak itu wajib untuk ditunaikan. Wala ta'khudhuka fillahi laumata laim. Janganlah engkau merasa rendah, merasa hina karena celaan orang-orang yang mencela ketika Anda melaksanakan tugas-tugas untuk menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka wal athrah. Jangan kamu memiliki sifat apa? Athrah. Mementingkan diri sendiri. Wal muhabat. Jangan kalian nepotisme. Fima wallakallah, dalam segala sesuatu yang telah Allah berikan kekuasaan itu kepada Anda. Ini prinsip-prinsip pemerintahan. Penyelenggaraan negara, ya. Ini semua ada di sini prinsip-prinsipnya. Ayo.
Ya, kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita harus berkaca kepada ya spirit Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardahu. Ya. Sahabat-sahabat semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak pelajaran dari Khalifah Umar ibnul Khattab. Mohon diingatkan kalau waktunya sudah habis atau belum. Ya, di antara itu tadi pertama prinsip-prinsip bagaimana penyelenggaraan negara ya secara politik. Bagaimana ekonominya? Nah, sahabat-sahabat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam masalah ekonomi sebagaimana ya Khalifah Umar ini sangat tegas dalam keadilan. Ya, dia tidak takut celaan orang-orang yang mencela. Itu Sayyidina Umar bin Khattab ini sangat ya peduli kepada rakyatnya, bahkan ya kalau ada kata Umar bin Khattab satu unta ya, ada seekor unta ya yang terperosok di jalan lalu dia terluka, maka kata Umar ibnul Khattab apa? Aku meyakini bahwasanya Umar akan bertanggung jawab di hadapan Allah di hari kiamat atas peristiwa itu. Apa kata Sayyidina Umar bin Khattab? Lau matat syatun ala syattil furat dha'i'atan. Seandainya ada satu ekor kambing mati di pinggir sungai Efrat. Dha'i'ah. Karena apa? Karena dia tidak bisa makan. Tidak ada rumput-rumputan yang bisa dimakan, tidak ada air yang bisa dia minum. Ini mati binatang. Kambing mati. Dha'i'ah. Karena dia nggak bisa makan, nggak bisa minum. La zanantu anna Allah Ta'ala sa'ili anha yaumal qiyamah. Maka aku meyakini Allah pasti akan meminta pertanggungjawaban aku nanti di hari kiamat. Itu satu kambing. Kalau mati kelaparan, Umar mengatakan saya diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Bagaimana kalau satu nyawa manusia? Bagaimana kalau nyawa satu kampung? Bagaimana kalau manusia satu negara? Ada yang terzalimi. Ada yang nggak bisa makan. Ada yang tidak tercukupi nutrisinya. Ini tanggung jawab besar seorang pemimpin di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini dalam kitab Tahdzib Hilyatul Aulia disebutkan seperti itu. Nah, sahabat-sahabat LDK yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita lihat bagaimana kepemimpinan Umar ibn al-Khattab di lapangan ekonomi, ya. Di sini kita akan melihat luar biasa bagaimana sistem ekonomi Islam itu diwujudkan begitu nyata oleh Khalifah Al-Adil, yaitu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya. Nah, kalau kita bicara tentang ekonomi Islam ini berbeda dari kapitalisme, berbeda dari sosialisme ataupun negara kesejahteraan. Kenapa beda? Karena Islam ini bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Ada rabbaniyatul masdar. Ya. Hukum-hukum Islam dalam ekonomi, dalam politik semua mengacu kepada wahyu Allah taala, bukan hasil karangan rekayasa akal manusia. Bukan karena tekanan situasi, fakta-fakta sosial ya atau sejarah manusia, bukan. Itu semua karena apa? Turun diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha tahu hajat keperluan hamba-hambanya. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Dialah Allah yang paling tahu urusan makhluknya. Maka hukum Allah, aturan Allah itu adalah aturan yang paling adil dan paling maslahat buat manusia karena bersumber dari Allah yang menciptakan manusia. Ya. Allah yang menciptakan alam semesta ini, Allah yang menciptakan bumi dan seluruh infrastrukturnya, rezekinya itu diciptakan oleh Allah. Ya. Silakan dicek ayat surat Fussilat itu.
ketika khalaqal arda fi yaumaini, kemudian wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyamin sawa'an lis-sa'ilin. Thumma stawa ila as-sama'i wa hiya dukhanun faqala laha walil ardi tiya taw'an aw karha qalata ataina ta'in. Allah ciptakan bumi ini dalam 2 masa. Lalu kemudian Allah berkahi bumi itu dengan keberlimpahan rahmat, keberlimpahan aneka sumber daya yang ada di dalam perut bumi itu, ya. Dan Allah telah ciptakan qaddara fiha aqwataha, semua makanan, semua nutrisi, semua sumber daya alam yang ada terkandung di bumi itu sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak awal bumi itu diciptakan oleh Allah. Sawa'an lisailin, untuk mencukupi semua keperluan makhluk hidup di atas bumi sampai hari kiamat. Nah, makanya dari situ kita melahirkan atau kita mengambil apa kesimpulan tentang sustainable development. Pembangunan itu harus berkelanjutan. Jangan mentang-mentang jadi pemimpin sekarang lalu kita berikan jor-joran izin penambangan hutan, izin penambangan mineral, ya, dihabisi semua sumber daya kita, nanti anak cucu kita nggak dapat apa-apa. Ya, jangan sampai kita kaya dengan sumber daya alam tapi ada yang mati seperti ayam mati di lumbung padi. Kenapa? Karena salah tata kelola. Hati-hati. Ya, kita tidak ingin seperti ini. Dan ini sudah merupakan ajaran sunnatullah, ajaran Islam. Mengajarkan kepada kita apa? Sustainable development. Dalam pengelolaan sumber daya alam kita jangan eksploitatif. Harus memperhatikan aspek 3P. Apa itu 3P? People, planet, and profit. Perhatikan kesejahteraan rakyat, perhatikan kelestarian lingkungan, planet kita ini, bumi ini. Baru kita berpikir untung. Jangan dibalik, untung dulu yang dikejar, dikeruk semua sumber daya alam, lalu merusak lingkungan, tidak ada konservasinya, tidak ada hutan itu ditanam kembali, tidak ada hukum bagi atau sanksi bagi para pelanggar lingkungan hidup, ya. Nah, baru kita kelabakan nanti. Nanti rakyat kita mau makan apa, rakyat kita nanti 50-100 tahun yang akan datang itu mau seperti apa, mereka tidak dapat apa-apa. Nah, jangan sampai seperti itu. Kita hanya jadi, ya, pelayan atau kuli di negeri sendiri. Nah, ada satu teori, ya, ucapan Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu tentang apa? Tentang pentingnya pemimpin ini, ya, memuliakan rakyatnya, memuliakan orang Islam. Ya, itu tentang izzatul muslimin. Ya, sebentar, kalau masih ada waktu, saya ingin sampaikan tentang izzahnya orang-orang Islam. Ya. Izzatul muslimin, apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu? Ya, la tatruku ahadan. Nah, ini relevan nih buat kondisi kita. La tatruku ahadan minal kuffar yastakhdimu ahadan minal muslimin. Jangan kalian biarkan satu orang pun dari orang kafir mengambil pembantu, menjadikan seorang dari umat Islam sebagai pelayan dan pembantunya. Ini untuk menjaga apa? Izzahnya orang Islam. Kalau kita bawa dalam konteks kenegaraan, berbangsa bernegara, ini bisa dibaca, cara bacanya bukan hanya orang Islam, tapi jangan biarkan satu anak bangsa
jadi pekerja dan kacung buat bangsa lain. Ya, untuk apa? Menjaga izzah bangsa kita. Kalau kita mau lebarkan ini ucapan Umar bin Khattab, ya, untuk mengangkat harga diri rakyatnya, ini kita harus jaga, kita harus pelihara, ya, harga diri bangsa kita. Bangsa kita ini jangan jadikan bangsa kacung. Orang Islam aja nggak boleh jadi kacung orang kafir, ya, apalagi bangsa. Nah, ini harus kita jaga kemuliaan. Nah, itulah tugas dari para pemimpin, ya, yang insya Allah dengan itu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, ya, saudara-saudara, sahabat-sahabat semuanya yang dirahmati Allah Ta'ala, Khalifah Umar ini berhasil membuktikan kehebatan sistem ekonomi Islam dan sistem bagaimana menciptakan kesejahteraan Islam seperti yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Kebijakan politik ekonomi Umar ini sangat luar biasa. Ya, beliau dalam mengangkat pemimpin atau pejabat itu selalu melakukan apa? Melakukan penghitungan harta kekayaan para pejabat di awal dan akhir jabatannya. Ya, nah, itu salah satu prinsip yang ditegakkan supaya apa? Tidak ada korupsi. Ya. Bisa dicek, bisa bisa di cross check, ya. Sebelum menjabat berapa hartanya, setelah menjabat berapa. Dihitung pendapatannya ketika dia menjadi pejabat, gajinya berapa. Lalu kemudian itu nanti diakumulasi. Sampai ini belum menjadi khalifah beliau. Di masa, ya, Khalifah Abu Bakar Siddiq, itu prinsip itu beliau ini kan sebagai mustasyar, sebagai penasehatnya Khalifah Abu Bakar. Sampai beliau mengusulkan, ada seorang sahabat Nabi, yaitu Mu'az bin Jabal. Mu'az bin Jabal ini diangkat oleh Rasulullah jadi gubernur di Yaman. Ya kan? Mu'az bin Jabal tahu? Ya, saudara-saudara tahu? Mu'az bin Jabal ini adalah orang yang alim, ya, yang diutus oleh Rasulullah ke negeri Yaman sebagai gubernur. Dan dari lisan beliau ketika ditanya, engkau nanti berhukum dengan apa? Dengan kitabullah. Kalau nggak ada di kitabullah, dari sunnah Rasulullah. Kalau nggak ada sunnah Rasulullah, dari ijtihad. Itu ucapannya Mu'az bin Jabal dan itu dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Maka lahirlah konsep ijtihad dalam hukum Islam. Orang yang alim, yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, pemimpin para ulama masuk ke dalam surga adalah Mu'az bin Jabal. Pemimpinnya ulama. Ini rombongan ulama masuk surga, pemimpinnya itu Mu'az bin Jabal. Orang yang paling tahu tentang halal dan haram dalam ajaran Islam. Itulah Mu'az bin Jabal. Ini beliau di zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu itu dicek harta kekayaannya. Sebelum menjabat berapa, ketika sudah menjabat berapa. Umar mengusulkan kepada khalifah supaya diperiksa harta kekayaan beliau ini. Karena sudah mencukupi, ya, beliau minta kepada khalifah untuk apa? Separuh dari harta pejabat-pejabat negara itu, termasuk Mu'az bin Jabal, diberikan kepada negara, separuh untuk dirinya. Ya, padahal ini pejabat masa itu, ya, itu orang-orang yang bersih. Ya, mereka hanya terima dari gaji, nggak macam-macam. Apalagi dapat larangan dari Rasulullah. Peringatan langsung hadayal ummali ghulul, hadiah-hadiah yang diterima oleh para pejabat itu adalah korupsi, penggelapan harta kekayaan negara, ghulul. Apalagi sahabat Nabi, pejabat, ya, sahabat Nabi jadi pejabat itu mereka sangat takut dengan ancaman-ancaman dari Rasulullah SAW. Mereka orang yang bertakwa kepada Allah. Ya, maka beliau laporkan Mu'az bin Jabal ini. Beliau laporkan kepada khalifah, ini harta saya. Saya nggak ambil apa-apa dari harta kaum muslimin. Ini harta saya yang sah. Saya juga ada usaha, saya juga ada bisnis. Tapi karena khalifah ingin periksa, silahkan. Sempat disuruh mau disita, diambil hartanya karena sebagian itu sudah mencukupi beliau, ya, sudah bisa membayar hutang-hutangnya. Maka beliau tanya kepada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab bilang, saya bukan iri dengan Anda. Saya tidak ada masalah dengan Anda. Tapi ini prinsip transparansi
prinsip perhitungan muhasabah terhadap pejabat-pejabat negara harus ditegakkan, siapapun itu. Ya. Aku tahu engkau adalah orang yang memiliki iffah, menjaga kehormatan, jauh dari subhat, apalagi yang harta yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Tapi untuk transparansi, untuk tegaknya hukum bernegara, maka aku memohon kepada Khalifah Abu Bakar untuk melakukan penghitungan kekayaan itu. Maka beliau malamnya bermimpi. Ya. Bermimpi apa? Pagi-paginya beliau itu langsung datang kepada Umar bin Khattab dan mengucapkan terima kasih. Wahai Umar, waktu itu belum jadi khalifah nih. Aku berterima kasih kepadamu. Kalau bukan karena engkau mengingatkan aku, niscaya aku telah terjerumus. Aku terbawa arus. Sebagaimana aku bermimpi tadi malam. Aku terjun ke dalam air yang deras arusnya. Ya, hampir tenggelam. Lalu engkau datang mengulurkan tanganmu menyelamatkan aku. Dengan tindakan itu, seorang pejabat negara bisa diselamatkan muruahnya, harga dirinya, dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya, dua sahabat agung ini berangkulan dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dimuliakan Allah Ta'ala, kami memang masih baru, tetapi kami ingin berkontribusi besar juga untuk dakwah ini. Sebagaimana sahabat Rasulullah Hasan bin Thabit yang berjuang untuk surga, maka kami juga betul-betul merindukan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam catatan sejarah, hanya Hasan bin Thabit inilah yang memiliki mimbar di samping mimbarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mimbar itu, dia membela kehormatan agama Allah dan Rasulnya. Di mimbar itu, dia membela Islam. Di mimbar itu, dia menyampaikan keunggulan-keunggulan dan kemuliaan agama Allah dan Rasulnya. Maka kita bisa melihat betapa mulianya keberadaan media, keberadaan mimbar yang berada di samping persis mimbarnya Rasulullah SAW. Oleh sebab itu kami juga mengajak teman-teman semua untuk ke surga. Dengan cara apa? Dengan cara kita yang sama. Kita berjuang lewat media. Media yang akan membumikan Islam rahmatan lil alamin di negeri kita ini dan juga ke seluruh penjuru dunia, menembus batas hingga Allah takdirkan Islam ini jaya kembali. Mari salurkan infak media ke rekening Bank BNI Syariah 0631 748 573. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.